Di bagian ke-8 pembelajaran dasar-dasar ilmu tajwid ini, kita masih akan bicara tentang hukum nun mati dan tanwin. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum nun mati dan tanwin ini ada 5. Ya, jadi yang pertama adalah izhar, kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah, yang ketiga adalah idgham bila gunnah, kemudian yang keempat adalah iqlab, dan yang kelima adalah ikhfa hakiki. Ya. Hukum-hukum pertama sampai dengan yang keempat kita sudah bahas dan kita sudah tuntaskan di bagian-bagian sebelumnya. Dan tentang hukum yang kelima, yaitu hukum nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ini, kita bagi menjadi 3 video, yaitu di video yang ke-6, ke-7, dan ke-8 hari ini. Ya, karena huruf-huruf ikhfa hakiki ini ada 15 huruf. Ya, maka di setiap video yang kita bicarakan tentang ikhfa hakiki ini akan bicara tentang 5 huruf. Ya. 5 huruf pertama sudah kita bahas selesai di bagian yang ke-6, kemudian 5 huruf kedua juga sudah kita bahas tuntas di bagian yang ke-7, dan hari ini di bagian yang ke-8 ini kita akan membahas 5 huruf ketiga, ya, di antara huruf-huruf ikhfa hakiki ini. Ya, dengan kata lain bahwa ini adalah bagian terakhir, ya, dari serial pembelajaran dasar-dasar ilmu tajwid dengan tema ikhfa hakiki, ya, hukum ikhfa hakiki, di mana nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa hakiki ini maka dia harus dibaca samar. Ya, dibaca samar di sini bisa dimaknai merupakan pertemuan atau tengah-tengah lah gitu ya antara izhar dan idgham. Ya. Nah, kelima huruf ketiga, ya, artinya dari 15 huruf-huruf ikhfa hakiki ini, di mana 5 huruf pertama dan 5 huruf kedua sudah kita bahas tuntas di bagian yang ke-6 dan ke-7, maka di bagian yang ke-8 ini, ya, kita akan membahas 5 huruf terakhir, ya, dari ke-15 huruf-huruf ikhfa hakiki. Nah, kelima huruf ini, yang pertama adalah huruf ta, ya, kemudian huruf dha, ya, kemudian yang ketiga adalah huruf fa, kemudian yang keempat adalah huruf qaf, dan yang kelima adalah huruf kaf, ya, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ya, ini adalah 5 huruf terakhir dari 15 huruf-huruf ikhfa hakiki yang akan kita selesaikan di bagian yang ke-8 ini. Baik, mari kita akan lanjutkan saja langsung dengan memberikan contoh-contoh, ya, di mana bagaimana yang harus kita lakukan dalam membaca hukum nun mati dan tanwin ini ketika dia bertemu dengan huruf-huruf ta, dha, fa, qaf, kaf. Ya. Nah, contoh pertama yang bisa kita sampaikan di sini adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf ta. Ya, ini bisa kita lihat di dalam satu frase yang berbunyi fantalaqa. Ya, fantalaqa. Jadi di situ nun mati bertemu dengan huruf ta. Ya, fanta. Jadi dibaca samar. Fantalaqa. Ya. Itu nun mati bertemu dengan huruf ta. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika tanwin sekarang, ya, bertemu dengan huruf ta. Ya, ini bisa kita lihat di dalam satu kata yang mungkin tidak asing bagi kita, ya, baldatun thayyibah. Baldatun thayyibah. Ya, baldatun di situ adalah sebuah kata yang diakhiri dengan tanwin, dalam hal ini adalah dhammatain, ya, baldatun thayyibah, ya, tanwin atau dhammatain di sini bertemu dengan huruf ta, dibaca samar.
baldatun thayyibah. Ya. Baik. Itu dua contoh pertama ketika nun mati bertemu dengan tha dan tanwin bertemu dengan huruf tha. Contoh berikutnya, ya, contoh ketiga adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf dha. Ya, nun mati bertemu dengan huruf dha. Bisa kita lihat di dalam satu kata, ya, atau satu frase yang berbunyi min zohir, ya. Di situ nun mati bertemu dengan huruf dha. Ya, min zohir dibaca samar. Ya. Nun mati bertemu dengan huruf dha. Contoh berikutnya adalah ketika tanwin bertemu dengan huruf dha. Ya, kalau tadi adalah nun mati bertemu dengan huruf dha, maka sekarang adalah tanwin, ya, bertemu dengan huruf dha. Bisa kita lihat di dalam satu frase yang berbunyi qauman zalimin. Qauman zalimin. Ya, qauman. Ya, qauman di sini adalah sebuah kata yang diakhiri dengan fathatain. Ya, sebuah kata yang diakhiri dengan fathatain, kemudian dia bertemu dengan sebuah kata yang diawali dengan huruf dha, yaitu zalimin. Zalimin. Maka cara membacanya adalah dibaca dengan samar. Qauman zalimin. Qauman zalimin. Baik. Contoh berikutnya adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf fa sekarang, ya. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Bisa kita lihat di dalam satu kata yang berbunyi munfakin. Munfakin. Ya, mun di situ ada nun mati kemudian bertemu dengan huruf fa. Fakin, ya, munfakin. Lalu contoh berikutnya adalah ketika dalam hal ini adalah fathatain, ya. Fathatain bertemu dengan huruf fa. Ya, fathatain bertemu dengan huruf fa. Bisa kita lihat di dalam satu kata, ya, yang ini ada di dalam surat An-Nasr, ya. Afwajan bertemu dengan fasabbih, ya. Afwajan fasabbih, ya. Afwajan fasabbih, ya. Afwajan sebuah kata yang diakhiri dengan tanwin, dalam hal ini adalah fathatain, dia bertemu dengan sebuah kata yang diawali dengan huruf fa, ya, yang diawali dengan huruf fa, yaitu fasabbih. Maka cara membacanya adalah afwajan fasabbih, ya. Afwajan fasabbih, ya. Baik. Jadi itu fathatain bertemu dengan huruf fa. Contoh berikutnya adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf qaf. Ya, nun mati bertemu dengan huruf qaf. Bisa kita lihat di dalam satu frase yang berbunyi wa man qatal, ya, atau boleh juga dibaca wa man qatala. Ya, nun mati bertemu dengan huruf qaf. Wa man qatal. Wa man qatala, ya, dibaca samar. Nun mati bertemu dengan huruf qaf. Nah, contoh berikutnya adalah ketika tanwin sekarang, ya, bertemu dengan huruf qaf. Ya, bisa kita lihat dalam satu kata yang cukup sering kali ini disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Yaitu dalam hal ini kasratain bertemu dengan huruf qaf. Ya. Syai'in dan ketemu dengan huruf qadir, ketemu dengan kata qadir, ya, syai'in qadir. Maka cara membacanya adalah syai'in qadir. Syai'in qadir, ya, syai'in sebuah kata yang diakhiri dengan kasratain,
ya, bertemu dengan sebuah kata yang diawali dengan huruf qaf, yaitu qadir. Maka bacanya adalah syai'in qadir, ya, syai'in qadir. Baik. Contoh berikutnya adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf kaf sekarang. Ya, ini huruf terakhir ya dari kelima huruf hari ini yang kita bahas tentang huruf-huruf ikhfa hakiki, ya, atau bisa juga dengan kata lain bahwa ini adalah huruf terakhir dari 15 huruf-huruf ikhfa hakiki. Ya. Nun mati bertemu dengan huruf kaf sekarang. Ya, bisa kita lihat di dalam satu frase yang berbunyi min kutub. Min kutub. Ya, nun mati bertemu dengan huruf kaf, yaitu di dalam kata min di situ ada huruf nun mati, kemudian dia bertemu dengan kaf yang merupakan awal dari kata kutub, ya, atau kutubin. Jadi cara membacanya adalah dibaca dengan samar. Nah, samar ya. Min kutub. Ya, min kutub. Ya, dibaca samar dan ada dengungnya juga, ada gunahnya juga. Baik, yang terakhir adalah ketika tanwin sekarang. Ya, dalam hal ini adalah kita bisa lihat di dalam satu frase sebuah kata yang berbunyi ajrun kabir, ya, ajrun kabir. Ajrun adalah sebuah kata yang diakhiri dengan dhammatain. Ya, sebuah kata yang diakhiri dengan dhammatain, kemudian dia bertemu dengan sebuah kata yang berawalkan huruf kaf, yaitu kabir. Ya, maka cara membacanya adalah ajrun kabir. Ajrun kabir, ya. Ada samar di situ kita baca. Ajrun kabir. Ajrun kabir. Ya, dibaca dengan samar. Ya. Sekali lagi, ajrun kabir. Ya, baik. Sudah tuntas sebenarnya ke-15 huruf ikhfa hakiki yang merupakan hukum terakhir, ya, dari kelima hukum nun mati dan tanwin. Ya, nah, huruf-huruf ikhfa hakiki yang sebanyak 15 huruf itu sudah kita tuntaskan di bagian ke-8 hari ini dalam video pembelajaran dasar-dasar ilmu tajwid. Maka di bagian yang berikutnya nanti kita akan membahas tentang hukum yang berikutnya, yaitu tentang hukum mim mad.